sini Mas Rifki, setelah kami membaca bahwa pokok nasab mereka itu tidak tersambung kepada Ahmad bin Isa, nah, terus kemudian hurufat mereka itu yang ada kemiripan dengan tokoh kontroversi di zaman dahulu abad ketiga atau abad kedua. Nah, dari sinilah kami minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji lebih dalam lagi. Melalui istikharah kemudian kami alhamdulillah menangkap syair Ali As-Sakron yang ada dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiko. Nah, jadi pintunya dari mereka ya. Pintunya. Iya. Jadi bunyi syairnya begini. Wa biwalidihil maimun ubaidun. Nah, di sini kami berijtihad. Siapa Maimun? Maimun Iya, siapakah Maimun ini? Nah, kan katanya mereka itu sifat. Kalau sifat dari atas nggak pernah menyebut sifat. Nah, karena syair yang pertama saya potong dulu. Dari atas tuh maksudnya gimana ya? Dari bednya. Dari bait sebelumnya ya. Dari konstruksi kalimat-kalimat sebelumnya ya. Betul. Pertama itu wa biwalidihi sufiyu aliyun. Dan dengan bapaknya, ini ada domir kembali ke sebelumnya takut nanti dibantah oleh mereka gitu. Jadi siapa as-sufi yang bergelar sufi? Ali. Nah, di sini masih belum disebut gelar nasabnya. Kemudian di bait selanjutnya wa biwalidihi al-alawiyun. Nah, di sini baru gelar nasab mereka yang akan nanti dipakai oleh anak cucu mereka ialah al-alawi. Al-alawi. Iya. Dan faktanya sampai sekarang pakai Robito Alawi ya. Iya. Ini fakta. Nah, dari dalil ini sudah ada bukti. Nah, terus kemudian selanjutnya wa biwalidihi Al-Maimunu Ubaidun. Nah, di sini sama. Ini gelar leluhur mereka ke atas. Nah, sampai ke Al-Maimun. Nah, dari sini baru kami pakai metode qaidah mantik. Iya. Qaidah mantik itu kalau dalil itu ada dua. Dilalah lafdiyah dan dilalah non lafdiyah atau ghair lafdiyah. Bahasa tradisional seperti itu. Dari dilalah lafdiyah ini apa? Nah, kita harus memahami definisi dilalah dulu. Fahmu amrin min amri. Memahami arti dari sebuah lafaz. Iya, kan pasti kita ngaji itu ya tidak lengkap dengan artinya. Nah, lafaznya. Nah, di sini kami bagaimana memahami lafaz al-maimun itu sebagai zatnya. Nah, dari sini kita butuh korenah yang valid dari kitab-kitab sejarah. Oleh karena itu sudah ada 5 kitab sejarah yang menjadi sumber kami untuk menetapkan bahwa Al-Maimun yang disebut di syair As-Sakron itu adalah zat. Zat itu maksudnya adalah orang. Iya. Bukan sifat. Bukan sifat. Iya, orang. Nah, kemarin kami dibantah oleh kurcaci Mbak Anawi yang sudah kebingungan. Sebut aja namanya Ya, Zaini lah. Zaini, ya. Zaini, Rumil, mereka sudah kelimpungan sekarang. Jadi Zaini itu memaksakan kehendak untuk menetapkan sebuah nasab dengan kaidah nahwu. Padahal ini kan ya. Di kalimat setelahnya ya, setelahnya wabilihi wal malimun itu kan wabi Ahmad al-Masyhur itu. Wabi Ahmad al-Masyhur abihi. Berarti kan al-Masyhur ini kan juga bukan sifat toh? Iya. Itu marga toh? Gelar. Lah iya gelar. Al-Masyhur toh? Yang terkenal yang terkenal. Nah, jadi kami kumpulkan, kami kantongi semua, kemudian kami susun setelah 2 kitab ini naik cetak nanti. Iya. Bentar. Ini berarti nanti kitab yang lain lagi. Iya. Berarti 3 ya? Iya. Enggak, jadi 2. Pertama dua. Yang sekarang ini. Baru yang selanjutnya itu yang tentang Maimun itu. Maimun itu. Iya. Khusus Maimun. Maimun. Khusus. Kasihan kami ingin membantu Mbak Anawi yang sampai saat ini belum menemukan bapaknya yang sungguhnya. Oleh karena itu kami bantu Mbak Anawi, inilah bapak kamu. Iya. Itu kan ada ya, bentar, mohon maaf. Kan di narasi-narasi di medsos itu kan, ya kalau Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, terus anaknya siapa? Nah, ini jawabannya kan? Ini jawabannya. Sayang sekali kalau difiktifkan. Iya. Dan ini tidak akan pernah terjawab sampai kapanpun kalau Ubaidillah itu difiktifkan. Dan yang paling menarik ya, setelah kami mendalami itu di kitab Al-Farqu Bainal Firaq, terus Al-Bidayah wan Nihayah, memang mempunyai kemiripan antara Ubaid yang dulu dengan Ubaid pengkol nasab mereka.
Yang dulu itu siapa ya? Yang bin Maimun itu. Bin Maimun. Iya. Oh iya. Ya kan Ubaid yang sekarang kan sama mereka disebut anaknya Ahmad. Ahmad. Iya, sedangkan Ubaid yang dulu kan bin Maimun. Iya, Jelas, iya. Jadi bedanya Ubaid yang sekarang dengan Ubaid yang dulu itu. Tapi mempunyai kesamaan nama. Jadi Ubaid Al-Maimun itu atau Abdullah Al-Maimun punya nama dua. Ubaidillah dengan Abdullah. Iya, Ubaid yang sekarang yang katanya anaknya Ahmad bin Isa sama. Punya nama Ubaidillah dan Abdullah. Dan Abdullah sama. Nah yang Ubaid Maimun itu redaksinya punya Sama. nama lain itu juga Iya. tertulis. Justru malah Tertulis. Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi itu gelarnya mereka. Ketika mereka mendirikan dinasti Fatimiyah, itu mereka menggunakan gelar nama itu, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Al-Habib. Ya, dalam satu riwayat Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Jadi juga ulama sejarah itu beda pendapat bahwa dinasti Fatimiyah itu ada yang menyebutkan adalah Ubaidillah atau Abdullah bin Maimun. Ya. Terus ada yang menyebutkan adalah Ubaid bin Muhammad Al-Habib. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari perbedaan pendiri dinasti Fatimiyun itu, ada yang bilang di akhir abad ke-1, ada yang bilang di pertengahan abad kedua, dan ada yang bilang di awal abad ketiga. Nah, ini perbedaan pendapat, nanti saya komparasikan dulu antara pendapat yang satu dan yang lainnya. Nah, mungkin mungkin saya kesimpulan sementara. Mungkin ini pendiri awal, muassis. Iya. Terus yang abad ketiga itu adalah penerusnya. Dari muassis itu sebelum kemudian dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang atas saran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti, mohon maaf. Berarti ada Ubaid 1, Ubaid 2. Iya. Iya. Ada Ubaid 1, ada Ubaid 2, ada yang pendapat Ubaid itu ya bin Maimun itu gitu. Ya. Makanya di Ubaid 2 itu kemudian dinasti Al-Fatimiyah itu dirubah. Al-Ubaidiyah, Ar-Rafidiyah. Nah, yang berubah bukan mereka, tapi ulama-ulama sesama. Ya. Karena akidahnya Ubaid itu yang menyimpang. Ya. Yang membunuh siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Saya sudah menulis satu biar gak terlalu panjang dari siapa yang dibunuh oleh Ubaid itu, karena tidak sependapat dengan mereka. Nah, nanti di dalam kitabnya akan saya tulis. Jadi kalau dalam konteks hari ini, kalau Habib itu tidak stop, tidak dibasmi, terus mereka berhasil berkuasa, maka yang tidak sependapat dengan mereka pasti dibunuh gitu. Sebagaimana sudah terjadi presiden di zaman-zaman sebelumnya. Ya, kan betul. kemarin kan sudah ada buktinya, Gus. Iya, katanya si imam itu. Ya. Ada yang mau mendirikan laskar, matiin katanya gitu. Iya. Itu. Ya, itu nanggapi saya tapi nggak berani nyebut saya. Kalau sekali nyebut nama saya dia terbakar. Jadi kalau orang awam Karena saya punya darah batu ampar. suruh matiin, berarti kan suruh bunuh. Gus. Iya. Iya. Itu sudah ada tanda-tanda sudah. Jadi Masuk kan- yang di Karawang. Ya, jadi kan Gus, kita itu kan selain melihat historical sejarah dari nama yang dikenal, yaitu Ubaidillah itu kan, dan mereka itu dikenal dengan Bani Ubaid kan, karena ini pengakuan As-Sakalawan sendiri. Dalam Al-Burq Al-Musiqa itu mereka mengakui wa hakadha huwa huna Ubaidu. Ya. Wa huwa al-ma'rufu bi ahli Hadramut. Al-musattaru fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim. Nah, ini kan pengakuan As-Sakalawan sendiri. Demikianlah kami dikenal oleh penduduk Hadramut itu sebagai Bani Ubaid, yang tertulis di kitab-kitab mereka dan menyebar di dalam silsilah nasab mereka Bani Ubaid. Bukan Bani Alawi ya. Bukan, Bani Alawi itu kan untuk keturunannya. Iya. Setelah As-Sakalawan menulis ini kan. Iya. Nah, sebelumnya mereka dikenal dengan Bani Ubaid gitu loh. Nah, dalam historical sejarah yang ada, Bani Ubaid ini siapa? Bani Ubaid ini adalah pendiri dinasti Fatimiyah. Ataupun Ubaid yang Ba'alawi ini itu tidak ada historical sejarahnya sama sekali. Nah, kemudian dari Khilafah Athariyah Ya, Khilafah Athariyah. dari kitab Rosail Firman Nasab itu ada beberapa metode dalam menetapkan nasab. Di antaranya yang ketujuh kalau nggak salah itu adalah metode Khilafah. Khilafah itu dibagi dua, Gus. Ada Khilafah Basyariah, ada Khilafah Athariyah. Khilafah Basyariah itu kan melihat keserupaan ciri fisik. Itu nggak mungkin kan? Ya. Karena jaraknya jauh antara Nabi dengan kita jauh. Tapi Khilafah Athariyah ini melihat keserupaan sifat, watak, karakter, fikroh dan harokahnya. Gitu. Nah, ternyata Ba'alawi yang ada sekarang ini itu karakternya, fikroh dan harokahnya itu mirip dengan
kelompok Ubaidiyin, Ar-Rafidiyin itu. Gitu. Dinasti Fatimiyah. Fatimiyah gitu. Nah, awalnya kan beliau nyampaikan ke saya waktu saya ke Madura kan. Saya pulang kampung ke Madura, kemudian saya sowan kepada beliau di pesantren beliau Kota Ampar. Beliau cerita, "Gus, saya itu sudah curiga. Jangan-jangan Ba'alawi ini adalah keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib Fatimiyah." Saya bilang sama beliau, saya nggak berani ya, sebelum ada korinah, data pendukung. Nah, kemudian saya Mazen bilang juga, "Gus, itu saya percaya 100% Gus." Nah, itu nggak berani saya. Artinya saya disuruh speak up gitu loh. Saya nggak berani kalau nggak ada datanya. Nah, akhirnya saya pulang, saya istiqomah kan, live TikTok itu kan sama teman-teman. Terus saya ngomong, "Ayo teliti yuk ini yuk gini." Nah, teman-teman tuh ikut ngasih data ini. Gus, Gus, coba baca Gus. Kayaknya ada indikasi nih ya. Baca-baca. Nah, setelah saya yakin di situ, saya kabarkan kepada beliau, termasuk kepada saya Mazen. Akhirnya beliau, "Gus, malam ini juga saya berangkat ke Jogja." Rasa penasaran sudah terobati. Pertanyaan sudah ada jawabannya. Iya, tapi melalui apa kan gitu. Iya, betul. Ya melalui syairnya itu. Iya. Biar bukan kami yang menunjukkan sebenarnya, mereka. Kami hanya membantu mereka menemukan ayahnya yang hilang. Lawang nyampe itu subuh, Gus. Nyampe di rumah subuh. Padahal saya sudah live itu kan semalam kan. Waktunya saya tidur habis sholat subuh kan. Beliau datang. Waduh. Ini Kiai Ja'far datang ini. Saya lihat jendela, wah bener kan bilang gitu datang. Udah. Saya bilang sama istri kan, "Siapin ini kopi-kopi nih." Beliau datang nih. Datang, "Kiai, ngopi dulu, istirahat Kiai." "Nggak usah istirahat Gus, ambil laptopnya duduk, tulis sekarang." Gitu. Waduh, seharian saya nggak tidur itu. Ponakan. Harus rela dibaca. Saya bilang begini, "Paman, yang bermasalah ini Ba'alawi kok saya diganggu tidur gitu." ini demi membantu mereka menemukan ayahnya. Berarti sayang banget sama Pak Ali ya. Ponakannya Ba'alawi, Gus. Ponakannya kandung beliau. Iya. Ada juga enggak nanti bantahan tentang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Sudah ditulis, sudah ada. Sudah ada. Dengan dalilnya Iya. Gitu. Itu kan selalu diulang-ulang Iya. mana itu. Mencari Justru yang saya katakan tadi, penyelewengan data juga pengkhianatan ilmiah ya. Karena beliau itu mengutip kalimat itu. Tidak ditulis pada semua kitab itu bukan berarti tidak ada. Walaupun si penulis kitab itu meyakini akan ketidakadaan orang yang tidak dia tulis. Kecuali kalau semua kitab yang muktabar di dalam disiplin ilmu nasab tidak satu pun menulis nama itu, berarti memang tidak ada orangnya. Gitu. Nah, itunya dipotong. Dipotong lagi. Sekarang kalau kajian Ubaid bin Maimun itu sudah terbit, berarti mereka tidak berani lagi berbicara. Tidak ditulis itu berarti tidak ada. Ada tulisannya. Tapi bukan ke Ahmad. Ke Al-Maimun. Bukan tidak ada. Ya, ada. Ada tulisannya. Dan kejahatan ilmiah yang kedua itu katanya Fakhruddin Razi itu menyebut putranya Ahmad bin Isa itu 3 orang, Muhammad, Ali dan Husain, itu nggak punya rujukan. Nah, padahal setelah kita telah ya, ada kitab rujukannya Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba dalam kitabnya Muntakhiratut Talibiyah di abad ke-5. Itu sudah ditulis juga di bantahan. Beliau mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, persis seperti apa yang disampaikan Fakhruddin Ar-Razi. Berarti Fakhruddin Ar-Razi itu mengutip daripada Muntaqilah. Terus diantaranya itu ketika mereka mengkantar bahwa Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah kitab bermasalah. Terus namanya Bahrul Ansab ya? Iya, namanya Bahrul Ansab yang ditemukan oleh utusan mereka Rumi Abbas itu yang di Madinah. Utusan atau budak? Kurcaci. Yang ditemukan di Museum Madinah katanya dengan nomor loker yang sama tapi namanya beda, Bahrul Ansab yang di sana. Kami bertiga telepon ke Imad langsung. Iya. Ini gimana Kiai? Ya, karena kami nggak tahu memang nggak pernah ke Museum Madinah kan. Apakah betul di Museum Madinah itu ada kitab yang sama dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah dengan nomor loker yang sama namun beda nama. Terus Imad menjelaskan kepada kami, iya karena yang itu belum jelas namanya. Jadi setiap ilmu nasab yang belum jelas namanya, Kitab nasab.
kitab nasab ya, yang belum jelas namanya, maka para an-nasabah, ulama nasab itu memberi nama Bahrul Ansab, lautan nasab. Iya. Semua kitab nasab yang belum jelas namanya oleh para an-nasabah, ulama nasab diberi nama Bahrul Ansab, seperti itu. Berarti kan gini ya, Nggih. mereka menuduh Kiai Imad tidak paham tentang kaidah-kaidah nasab, ya kan? Justru itu malah menjelaskan mereka lah yang tidak paham istilah ilmu nasab. Ya jelas Gus, Ya kan? kan mereka ingin menetapkan nasab mereka dengan menggunakan kaidah suhra wal istifadah. Tapi suhra wal istifadahnya mereka itu teman-teman tidak memenuhi syarat yang 4 yang ditentukan. Oleh karena itu Wafi selalu berbicara ini bukan turuk tapi ini bukan surut, ini bukan surut tapi ini turuk. Katanya Wafi paham kaidah Ilmu nasab. bukan paham kaidah ilmu usul. Oh, usul ya. Ya bidangnya di pondoknya kan. Tapi dia tidak paham likulli turukin syurut. Iya. Dalam setiap turuk jalan itu pasti ada syaratnya. Makanya surah wal istifadah penuhi dulu syarat yang 4 itu. Iya. Begitu Gus. Nggih? Betul. Iya. Jadi intinya tuh gini, Gus. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab. Ya. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab dalam istilah ilmu nasab. Seperti fikih. Mau kitab Sulam Tauf, mau kitab Fathul Qorib, atau kitab Muhadzab, atau kitab Fathul Mu'in, itu kan semuanya disebut kitab fikih. Kalau kitab nasab, semuanya itu disebut Bahrul Ansab. Nah, makanya itu kan Bahrul Ansab al-musamma bisyajaratil mubarakah. Ini kitab Bahrul Ansab yang diberi nama syajarah mubarakah. Mereka itu tidak paham. Seakan-akan kalau seumpamanya mereka paham ya, berarti ini kan kejahatan ilmiah. Mau membodohi umat, seakan-akan ini bukan syajarah mubarakah namanya, ini Bahrul Ansab ini. Gitu. Iya. Dan itu dilakukan secara sengaja. Sengaja. Karena tertulis di kitabnya. Dan memang tidak paham atau pura-pura tidak paham ketika Kiai Imad itu menuntut kitab sezaman. Iya. Itu dijawab tidak ilmiah, menjiplak tokoh orientalis, padahal ini bagian dari kaidah nasab. Jadi ketika gagal dari jalan suhra istifadah, ayo pindah deh Ke kaidah yang kedua. ke kaidah yang kedua gitu. Apa kitab zaman? Kitab sesama, bayinat as-sajidat itu. Iya. Kejelasannya kan itu ya, Kutubun Nasabin al-Abdal. Al-Abdal gitu. Karena dari Kiai sudah melenceng dari durian Nabi. Masa durian Nabi keluar dari jabatan atau dari kekuasaan. Itu kan melenceng Gus. Oke. Masa dawir. Jadi ikrarul qabilah juga mereka gagal. Gagal. Ikrarul qabilah di antara kaidah nasab itu. Karena qabilah keturunan Ali Sayyid Ahmad bin Isa dari jalur Ali. dari Darul Ali itu menolak mereka. Termasuk As-Suyuful Al-Mujidiyah tadi. Suyuful Mujliyah itu kan salah satu di antara pengurus nakobahnya itu kan keluarga Al-Qabiji. Keluarga Al-Qabiji itu juga kita tuliskan dalam kitab dalam buku tersebut ya, bahwasanya keluarga Al-Qabiji menyatakan kakeknya yang bernama Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, tapi hijrahnya ke Indunus. Indunus ini mana? Indunus ini adalah sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Sin, daerah perbatasan Pakistan India, Gus. Gitu. Nah, kemudian kembali ke Basrah, wafat di Basrah. Dan makamnya itu ada di Najaf. Ahmad bin Isa itu ditetapkan sudah ratusan tahun yang lalu. Sementara makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu kan baru 300 tahun yang lalu mereka ngomong gitu. Dan itu pun ditemukan bukan berdasarkan alamatul wadihat, tapi bisyubuhat. Kenapa syubuhat? Karena ronsen. Ronsen makam. Iya, itu. Dan dipraktekin di Indonesia. Nah, Iya. itu. Kuburan palsu. Dan ada kitab, Gus, namanya Kitab Kuburiyah. Itu ditulis oleh orang Yaman. Yaman Balawi atau Yaman, orang Yaman, sejarawan Yaman. Bahwasanya Bani Ubaid ini memang orang yang suka membuat kuburan dan menghias kuburan. gimana bilang? Menarik. Udah apa ya, dibuka. Iyalah, buka. Dalam kitab Al-Kuburiyah itu salah satu referensi yang kami jadikan acuan untuk meneliti Ahmad bin Isa Ubaidillah itu. Dikatakan Bani Ubaid itu ya adalah orang-orang yang biasa suka membuat makam dan menghias kuburan. Membuat itu maksudnya makam palsu gitu? Iya. Mengada-ngada. Mengada-adakan. Iya. Iya. Membuat makam palsu Nggih. dan menghias gitu. Nah, itu kan Kiafa Athariyahnya kena itu sudah. Makanya judulnya Al-Kuburiyah. Kuburan. Made in Pekalongan.
Berarti ini ya, dengan kata lain sudah surah istifadah. Iya. Mereka itu suka bikin kuburan palsu Iya. sejak dulu ya. Iya. Jadi menurut analogi saya ya asumsi saya yang insya Allah akan dikuatkan dengan korina-korina itu. Nah, kenapa mereka tenggelam selama 550 tahun? Itu ngumpet karena sudah dihajar oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Oh iya iya. Nah sekarang begini, kenapa mereka itu kok seakan-akan sangat membenci sekali kepada Syekh Abdul Qadir? Iya iya. Iya. Sampai mau menyaingi Syekh Abdul Qadir kan? Bukan menyaingi lagi, melangkahi, Iya, melangkahi. 10.000 Iya, derajat. iya. katanya. Nah itu Khilafah Atsariyah juga itu. Bahwasanya cikal bakal Salahuddin itu menghancurkan dinasti Fatimiyah itu, Bani Ubaid itu karena perintah dari Syekh Abdul Qadir. Gitu loh. Makanya di sini membenci para kiai, anak cucu Wali Songo. Iya. Yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamar lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ini istimbatnya dari mana? Di hadis nggak ada, di Al-Quran nggak ada, ya makolah ulama juga nggak ada, ya dalil mereka yang bikin sendiri kan gitu. Terus katanya belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Terus Dan itu bukan oknum, karena si Bahar Smith sendiri ngakui saya sedang membaca kitab Betul. menjelaskan ini ya. Jadi itu memang ajaran. ajaran. Itu Bukan oknum. itu ada kitabnya guys. Minhajus Sawi. Oke. Kemudian di kitab lain juga ada bahwasanya selain Ba'alawi itu hayawan. Itu juga kita tulis dalam buku ini. Hayawan itu artinya hewan gitu Ya, ya. berarti kan nggak dihargai. Nah, selama ini yang menyebutkan selain kelompoknya itu hewan siapa? Kalau bukan Yahudi. Makanya itu kan saya versuskan itu. Ya, Israiliyat Yahudi dengan khurafat Ba'alawi gitu. Gitu. Jadi DNA-nya mereka G itu sudah pas dengan Khilafah Atsariyahnya gitu loh. Gitu. Oleh karena itu kami kemarin ketika menjawab ini, kalau Al-Burqa Al-Musiko itu menetapkan hanya dengan dua sejarah, terus dulu para ulama di zaman Al-Maimun itu juga kebingungan. Al-Maimun ini sebenarnya anaknya siapa? Ya memang begitu leluhur mereka kan gitu. Iya. Selalu hilang leluhurnya ya. Mengkaburkan leluhurnya karena takut diketahui statusnya kan gitu. Karena leluhur mereka itu statusnya ada yang bilang ini adalah keturunan Yahudi, ada yang bilang ini keturunan Majusi. Jadi selalu menyimpan leluhurnya, mengambil leluhur orang lain. Iya. Pinjam leluhur. Bukan pinjam Gus, kalau pinjam dikembalikan. Oh iya iya. Merampok. Merampok leluhur orang. Jadi dulu ya ada dua pendapat dari para ulama sejarah, ada yang bilang itu adalah Al-Yahudi, ada yang bilang Al-Majusi. Ya. Tapi yang Terus lebih kuat, Kiai. yang lebih kuat Al-Yahudi karena kesamaan karakter tadi. Iya. Ya. Nah, terus ada yang bilang bapaknya itu Yahudi, tapi bapak angkatnya itu Majusi. Itu juga ada yang bilang seperti itu. Ya, Robibuh Majusi. Jadi anak tiri atau anak angkat. Mungkin ibunya Maimun itu Menikah apa? lagi. Menikah lagi atau menikah dua kan? Bisa. Makanya bingung nama ini anaknya siapa. Sama kiai sekarang bingung kan. Ubed ini anaknya siapa. Tadi itu ya yes. Siapa tadi? Ubed apa? Al-Maimun. Istilah lainnya? Ubaidillah bin Al-Ubaidiyah. Ahmad. Apa Al-Mahdi Al-Habib. Al-Habib. Ya. Jadi ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Kenapa kok Al-Mahdi? Karena mereka itu memang indikasi Syiah. Syiah itu kan selalu mengatakan Mahdi gitu kan. Itu ya. Jadi dulu juga Maimun itu pertamanya kan mengatakan atau memproklamasikan dirinya itu adalah keturunan Aqil. Aqil itu adalah saudaranya Sayyidina Ali. Aqil. Kemudian setelah Maimun itu meninggal, anaknya meningkat. Iya, Ubed itu meningkat dari Aqil, kemudian mengaku anak Ismail. Oleh karena itu berdirilah dinasti Ismailiyah. Nah, ini dibatalkan oleh para ulama sezaman. Ismail itu tidak mempunyai anak gitu. Kok ujuk-ujuk ini datang mengaku anaknya Ismail? Batal. Kemudian dia mengaku abna Fatimah. Makanya berdirilah dinasti Fatimiyah. Itu ada sejarahnya semua. Iya. Nah, yang sekarang baru Ahmad bin Isa yang jadi korban.
Tapi sebelum Ahmad bin Isa itu pindah-pindah pertamanya. Ke Bani Ahdal. Bani Ahdal kemana? Ya, memang begitulah. Saya itu ada yang mau ditanyakan, tapi ini lagi lupa ini. Tadi itu loh yang pertama tuh ya, Ubaidillah Habib. Bukan istilah Al-Mahdi. Al-Ubaidiyah Ar-Rafidiyah itu. Bukan. Maimun. Yang ada di bagian terakhir buku jenengan apa tadi? Oh iya di itu Di closing penutupan statement itu. dulu. Nanti ya. Iya, Ubaidillah. Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. 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 Al-Qaddah itu apa ini? Maksudnya Al-Qaddah. Al-Qaddah itu gelar, Gelarnya Maimun itu. pekerjaan. Oh. Iya. Sering membuat panah itu. Iya. Sering membuat senjata dia. Sebutnya Al-Qaddah. Al-Qaddah. Itu ada nanti ya dijelaskan Ada, secara dijelaskan. detail di buku yang kedua. Ketiga. Oh, ketiga. Iya, buku yang khusus untuk Maimun. Maimun itu Ya, ya. kalau yang di Keabsahan Nasab Alawi itu di akhir buku itu kita hanya sepil sedikit saja gitu. Yang sudah siap lengkap itu bukunya pertama dan kedua ya. Iya. Ada yang batal apa itu? Ketidakabsahan. Ketidakabsahan nasab Nasab Habib Alawi, Alwi. ya. Yang kedua itu khurafat itu ya. Ya. Terus yang ketiga ini tentang nanti bahas Khusus Ubaidiyah. Ubaidiyah itu. Ya. Kajian. Kajian ya. Ya. Tapi ini yang ketiga belum Belum. diteruskan. Kita masih nyari data pendukung yang betul-betul valid dan tidak bisa dibantah gitu. Tapi data-datanya sudah dikantongi. Ya, sudah. Tinggal menyusun. Ya, satu lagi. Ini kan kalau di medsos itu kan yang bergulir itu juga mereka itu mengatakan tunjukkan mana nakobah yang membatalkan nasab alwi kan gitu. Berarti ada kan tadi yang Sudah membatalkan? di dalam buku itu saya sebutkan. Berbentuk buku. Silakan baca bukunya. Berarti ada kan? Iya, ada. Iya. Berarti ya sudah, berarti seluruh argumentasi mereka terjawab semua ya. Iya. Terjawab semua. Makanya kan kenapa saya sering mengatakan ya, bagi teman-teman dan pemirsa yang memang punya kedekatan emosional dengan Habib atau berteman, bersahabat ya, silakan tanya, mana buku nasabnya Habib? Pasti yang dikeluarkan oleh mereka itu dari Robitul Alawiyah. Mereka bikin cetak buku sendiri, stempel sendiri, tanda tangan sendiri. Tidak melibatkan nakobah-nakobah internasional. Itu sudah indikasi. Berbeda kan dengan kiai-kiai kita. Setelahnya Habib Rizik Syihab itu mengatakan, ayo kita adu data, adu argumen, tes DNA. Akhirnya kiai-kiai dari Trah Wali Songo ini melakukan komparasi data melalui berbagai manuskrip, ya kan? Kemudian diangkat ke nakobah internasional. Akhirnya beliau-beliau ini mendapatkan syahadah isbat nasab. Dan itu tanda tangan dan stempernya itu 14 nakobah. Gitu loh. Nah, kemudian tes DNA juga. Nah, sekarang kemana mereka yang dulu mengajak adu argumen, adu data, dan tes DNA kok malah lari, nggak mau tes DNA gitu loh. Gitu. Standar ganda. Standar ganda. Double standar. Iya, awalnya Mereka mungkin dia itu lari karena rindu Firza. awalnya menganjurkan, Bukan menganjurkan lagi, udah seperti memaksa. Oh, dan iya. mewajibkan. kemudian mengharamkan. Menantunya beda dengan mertuanya. Luar biasa. Jadi mungkin istilahnya itu pseudo ilmiah dia, pseudo ilmiah. Sudah ilmiah. Pseudo science ya. Alias penipu udah gitu aja. Diperjelas. Pertegas. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan yang butuh diketahui oleh teman-teman? Saya rasa gitu? cukup sih untuk itu. Ya untuk lebih jelasnya silahkan nanti bukunya dibeli. Gitu. Nah, ini pesannya kemana? Ya, biasanya biasa ke Shopee. Kan sudah pada tahu teman-teman dari 13 poin itu kan. Jadi sebelum ini kan saya membuat 13 poin memahami polemik nasab. Alhamdulillah kan itu banyak teman-teman yang tercerahkan dengan itu. Nah, tercerahkan dengan itu sehingga mereka ini bisa berargumentasi di medsos. Gitu. Dan itu banyak. Akhirnya kan Gus kapan bikin buku kedua gitu loh untuk kelanjutannya ini. Sebenarnya saya sudah bikin kelanjutan 13 poin memahami polemik nasab itu. Cuman ketika ada penemuan baru tentang ini, Maimun Al-Qaddah ini dengan keluarnya buku ketidakabsahan nasab Alawi itu, akhirnya itu saya kesampingkan. Saya meluangkan waktu menghadap beliau di Madura bersama dengan Kiai Abdul Ghalib. Ayo Kiai kita bikin ini, bantahan ini Kiai. Gitu. Jadi ini yang kita dahulukan. Dan alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang menunggu itu. List pesanannya sudah banyak, sudah banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan tentu ada pemirsa yang belum tahu Gus Hasan pesannya kemana gitu. Selain Shopee gitu lah, apa ada TikTok Shop nanti? Di mana? TikTok Shop. TikTok Shop. Iya. Iya. TikTok Shop juga bisa. Biasanya kami nanti akan publikasikan ketika sudah tercetak itu. Gitu.
Berarti yang akan dicetak dipublikasikan 2 dulu ya? 2. Langsung 2 ya? Langsung 2. Yang ketiga belum, nanti akan menyusul. Ya, yang ketiga itu menyusul. Itu. Oke. Mengenai harga menyusul. Ya, harga nanti tergantung biaya cetaknya. Biaya cetaknya. Itu. Baik, ada lagi? Saya kira cukup. Cukup. Ya. Yai Jafar cukup. Mungkin Gus Fuad Sebagai closing statement. Ya, alhamdulillah ini ada kabar gembira, ada 2 buku yang penting sekali yang sebaiknya kita miliki dan kita baca, yang ditulis oleh Gus Hasan dan Kiai Ja'far yang ya emang kalau Gus Hasan kan kenalnya udah lama, emang sejak dulu saya tahu Gus Hasan itu jenius, dan hari ini saya ketemu orang jenius baru, Kiai Ja'far gitu, dari Batu Ampar gitu. Dan ya mari kita sambut buku yang segera terbit ini, dan mudah-mudahan Kiai Ja'far, Gus Hasan dan Lora Bahrul, semoga senantiasa disehatkan Allah, diberi umur panjang, dan sehingga memberikan keberkahan untuk umat Rasulullah di Nusantara pada khususnya. Amin. Last statement. Jadi pesan kami kepada para saudara-saudara sebangsa setanah air. Di dalam menyikapi polemik nasab ini kita kembali kepada Al-Quran. Pesan pertama Allah di dalam wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi adalah Iqra. Iya. Apa? Baca. Jangan menyikapi nasab hanya berdasarkan pendengaran, tapi baca. Oleh karena itu, baca setiap kaidah atau buku yang diaturkan oleh para tokoh intelektual kami. Jadi, oleh karena itu bacalah. Agar kami tidak tersesat dalam budak sama, hanya budak pendengaran saja. Kalau kita berdasarkan budak pendengaran, maka kita akan tersesat. Oleh karena itu, kita baca dan kita kaji agar kita bisa menghadapi polemik nasab ini dengan ilmiah. Oleh karena itu, kami di dalam menetapkan siapa bapaknya Ubed yang sesungguhnya itu bukan ujub-ujub langsung menetapkan, enggak. Oleh karena itu kami mengkaji kaidah beristidlal dan wajhul istidlalnya, terus dan cara istidlalnya dari sebuah lafaz atau sebuah pernyataan atau sebuah makna. Kemudian akan didukung oleh korinah-korinah dari kitab-kitab sejarah dan juga tidak mengabaikan kaidah ilmu nasab. Tetap walaupun sudah didukung dengan kitab-kitab sejarah, kami kembali karena ini adalah sebuah penetapan nasab, kami tetap kembali kepada kaidah nasab. Oleh karena itu semoga kami senantiasa dalam ridho Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para leluhur khususnya para wali songo.